The Rumbling dari Attack on Titan. The Rumbling adalah salah satu pembantaian terbesar dalam dunia anime, di mana jutaan Titan raksasa keluar dari tembok Pulau Paradis dan menginjak hampir seluruh dunia. Awal mulanya selama lebih dari 100 tahun, bangsa Eldia hidup terkurung di balik tembok. Mereka percaya dunia luar itu penuh dengan Titan, namun ternyata dunia luar itu masih banyak manusia dan justru membenci bangsa Eldia. Tokoh utama kita, Eren Yeager, menyadari bahwa dunia tidak akan berhenti untuk memburu bangsanya, yaitu bangsa Eldia. Ia kemudian menggunakan kekuatan Founding Titan untuk membangunkan Titan-Titan di dalam tembok. Ratusan ribu hingga jutaan Titan kolosal berjalan melintasi dunia, menghancurkan kota, negara, militer, dan warga sipil. Skala korbannya sekitar 80% populasi dunia musnah. Dampak dari semua itu, dunia berubah total. Banyak wilayah yang hancur permanen, dan perang kebencian antar bangsa tetap meninggalkan luka mendalam. Third Impact dari anime Neon Genesis Evangelion. Third Impact adalah peristiwa kiamat global yang menghapus batas individual manusia. Awal mulanya organisasi rahasia Sele ingin menyatukan seluruh manusia menjadi satu kesadaran. Mereka menggunakan Evangelion, Lilith, dan kondisi psikologis Shinji Ikari sebagai pemicu. Tubuh manusia di seluruh dunia kehilangan bentuk fisiknya, dan kesadaran mereka dikumpulkan menjadi satu. Skala korbannya secara teknis hampir seluruh umat manusia yang terdampak. Dampaknya bukan sekedar kematian massal, korbannya bahkan sampai kehilangan identitas, ego, dan eksistensi manusia sebagai individu. Human Extinction dari anime Devilman Crybaby. Salah satu apokalips paling brutal dalam anime, iblis mulai muncul dan mengambil alih manusia. Ketakutan membuat manusia saling membunuh bahkan sebelum para iblis menghancurkan mereka. Karakter bernama Ryo Asuka ternyata adalah Satan yang memicu kehancuran ini. Tragedinya, dunia masuk ke perang total. Manusia melawan manusia, manusia melawan iblis, iblis melawan iblis. Pada akhirnya hampir seluruh manusia punah. Skala korbannya mendekati kepunahan total umat manusia, dan dampaknya bumi nyaris menjadi dunia mati. Planet Vegeta Genocide dari anime Dragon Ball Z. Ini adalah salah satu genosida paling terkenal di anime. Semuanya berawal dari Frieza, penguasa galaksi yang memerintahkan banyak ras dan planet. Bangsa Saiyan atau ras petarung dari planet Vegeta awalnya bekerja di bawah Frieza sebagai pasukan penakluk planet. Tapi Frieza mulai takut. Ia mengetahui legenda tentang Super Saiyan, seorang Saiyan yang suatu hari bisa melampaui kekuatannya. Ketakutan itu berubah menjadi paranoia. Alih-alih menghadapi mereka satu persatu, Frieza memilih solusi paling brutal, yaitu menghapus seluruh rasnya sekaligus. Ia memanggil hampir seluruh bangsa Saiyan kembali ke planet mereka. Banyak yang mengira itu perintah biasa, tapi setelah semuanya berkumpul, Frieza menembakkan serangan energi raksasa ke planet Vegeta. Planet itu pun hancur total, kota-kota lenyap, infrastruktur musnah. Hampir seluruh populasi Saiyan ikut musnah dalam hitungan detik. Korban bukan hanya tentara, tapi juga keluarga, anak-anak, dan warga sipil. Langsung satu peradaban dihapus sekaligus. Yang selamat hanya segelintir Saiyan yang sedang berada di luar planet, termasuk Goku dan Vegeta. Tragedi Ial Subnigurat dari anime Overlord. Tragedi ini terjadi di dataran Katze, salah satu adegan paling mengerikan di anime fantasi, saat dua kerajaan manusia bertarung. Rest the Kingdom versus Baharut Empire. Muncullah Ainz Olgon yang berada di pihak Baharut Empire. Sebenarnya perang seperti ini sudah biasa terjadi antara dua kerajaan tersebut, tapi kali ini Ainz Olgon berada di pihak Baharut Empire. Ainz menggunakan sihir Super Tier yang bernama Ial Subnigurat. Begitu sihir itu aktif, ribuan tentara langsung tewas hampir seketika. Bukan karena duel, bukan juga karena pertarungan sengit. Mereka bahkan nyaris tak sempat melawan. Tubuh-tubuh mereka berjatuhan di seluruh medan perang. Barisan tentara yang tadinya penuh harapan berubah menjadi lautan kematian. Korbannya diperkirakan lebih dari 70.000 tentara. Yang membuat tragedi ini mengerikan bukan cuma jumlahnya, tapi betapa mudahnya semuanya terjadi. Ainz Olgon hanya seorang diri menggunakan satu mantra dan puluhan ribu nyawa langsung lenyap.
Ini menjadi simbol betapa absolut dan menakutkannya kekuatan Ainz Ol Gown selaku penguasa Nazarik. Ishval Genocide dari Fullmetal Alchemist Brotherhood. Tragedi ini adalah tragedi perang manusia melawan manusia. Bangsa Ishval adalah kelompok etnis dengan budaya dan kepercayaannya sendiri. Mereka hidup terpisah dari pemerintah pusat. Konflik mulai membesar setelah insiden politik yang memicu perang. Pemerintahan Amestris selalu menjadikan Ishval sebagai target operasi militer besar-besaran. Yang terjadi bukan sekedar perang biasa, militer yang menyerang kota, pemukiman, dan komunitas Ishval tanpa belas kasihan. Bahkan para alkemis negara yang awalnya tidak ikutan dipaksa untuk ikut berperang agar dapat memusnahkan para Ishvalan. Warga sipil ikut menjadi korban, anak-anak kehilangan keluarga, kota-kota berubah menjadi tanah tandus. Korbannya mencapai puluhan hingga ratusan ribu jiwa. Tragedi ini meninggalkan luka psikologis mendalam bagi banyak karakter termasuk Scar, yaitu seorang Ishvalan yang hidupnya berubah total karena keluarganya menjadi korban. Ini salah satu tragedi anime yang paling realistis karena mirip genosida di dunia nyata. The Eclipse dari anime Berserk. Ini bukan pembantaian terbesar secara angka, tapi salah satu yang paling traumatis. Band of the Hawk adalah kelompok tentara bayaran yang sudah bertarung selama bertahun-tahun. Mereka seperti keluarga yang dipimpin oleh Griffith. Tapi semuanya berubah saat ritual Eclipse dimulai. Griffith membuat keputusan yang mengubah segalanya, mengorbankan seluruh pasukannya demi kekuatan. Satu persatu anggota Band of the Hawk terjebak di dunia ritual. Mereka diserang makhluk-makhluk iblis tanpa jalan keluar. Teman-teman yang selama ini bertarung bersamanya mati satu persatu. Tokoh utama kita, Guts, menyaksikan kehancuran semua orang yang ia anggap keluarga. Yang membuat tragedi ini begitu brutal bukan jumlah korbannya, tapi pengkhianatan dari orang yang paling dipercaya. Planetary Genocide Event dari Dragon Ball Super Planetary. Di seri ini skalanya bahkan jauh melampaui satu planet. Ada sosok yang bernama Zeno, yaitu penguasa tertinggi di multiverse. Dalam turnamen of power, semesta yang kalah akan dihapus. Dan ini benar-benar terjadi saat sebuah universe kalah. Bukan hanya planet yang hilang, bukan hanya ras tertentu, tapi seluruh universe, planet, bintang, galaksi, miliaran hingga triliunan kehidupan lenyap sekaligus. Semua eksistensi di universe itu hilang tanpa bekas. Secara angka ini mungkin salah satu korban terbesar dalam sejarah anime karena yang hilang bukan satu bangsa, melainkan satu alam semesta penuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, anjay.